Neuroscience, otak dan faktor yang mempengaruhi Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai neuroscience, otak dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya, yang terdiri dari 4 anggota dalam kelompok 4. Ada saya Lilis Sugiyarti dengan NIM 2431577001. Anggota yang selanjutnya Yohana Juwita dengan NIM 2431577007. Selanjutnya Neisha Dwi Nopiana dengan NIM 2431521002. Dan anggota yang terakhir adalah Alvina Pinova dengan NIM 2331576021. Berikut adalah pembahasan mengenai otak dan faktor yang mempengaruhi perkembangan otak. Halo, perkenalkan nama saya Lilis Sugiyarti, NIM 2431577001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neisha Dwi Nopiana dengan NIM 2431521002. Latar belakang. Perkembangan otak sangat penting bagi perkembangan aspek-aspek fisik, kognitif, dan emosional pada individu. Tidak diragukan lagi bahwa otak merupakan pusat kecerdasan. Otak berfungsi untuk berpikir, mengontrol emosi, dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Perkembangan otak yang positif harus dibesarkan dalam lingkungan atau community yang positif juga. Otak anak yang belum matang perlu dibesarkan dengan pengalaman-pengalaman yang positif, membangun sosial emosional yang baik dengan anak. Meskipun faktor genetik ikut mempengaruhi perkembangan otak anak, namun faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi struktur otak sampai usia remaja. Otak manusia. Otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Bagian otak terdiri dari 3. Yang pertama, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Bagian dan struktur otak manusia lainnya terdiri dari ventrikel, kelenjar pineal, cairan cerebrospinal, talamus, hipotalamus, sistem limbik, kelenjar pituitari, dan saraf kranial. Berikut adalah fungsi dari otak. Otak mengontrol semua fungsi tubuh, seperti pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan, dan fungsi organ tubuh lainnya. Otak mengatur dan mengkoordinir semua gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh lainnya. Otak bertanggung jawab terhadap pengenalan emosi, pembelajaran motorik, dan pemikiran. Berikut cara menjaga kesehatan otak. Terapkan pola hidup sehat. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas yang dapat mengasah kemampuan otak seperti bermain puzzle, membaca, memainkan alat musik, membuat karya seni, atau melakukan senam otak. Yang ketiga, waspada saat berkendara atau beraktivitas untuk mencegah atau mengurangi resiko cedera kepala. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan otak adalah faktor internal atau genetika dan faktor eksternal atau pengalaman serta rangsangan dari lingkungan luar. Faktor internal atau faktor genetik.
Warisan sifat berperan penting menentukan potensi kecerdasan, kepribadian, dan bahkan keterentanan terhadap penyakit tertentu yang berhubungan dengan otak. Contohnya, jika orang tua memiliki kecenderungan tinggi terhadap penyakit Alzheimer, kemungkinan anak mereka juga lebih rentan akan tertular. Faktor internal. Faktor eksternal, lingkungan atau pengalaman. Pengalaman yang dialami oleh anak melalui interaksi dengan lingkungannya akan merangsang pembentukan hubungan yang kompleks di antara sel-sel saraf dan bagian-bagian otak atau sinapsis, yang pada akhirnya memungkinkan anak untuk memahami dan melakukan aktivitas yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Otak anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, yang sering disebut dengan faktor nurture. Lingkungan mencakup pengaruh fisik dan sosial yang memengaruhi anak sejak sebelum dan setelah lahir, termasuk pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Status sosial ekonomi yang rendah juga dapat memengaruhi pemberian makanan yang bergizi bagi anak. Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan secara umum merujuk pada kondisi di sekitar individu. Menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolff, lingkungan adalah seluruh faktor eksternal, baik yang bersifat biologis maupun fisika, di mana faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta aktivitas reproduksi dari organisme. Hubungan dengan grup bermain. Hubungan yang dibentuk dalam grup sepermainan memiliki peranan vital dalam membentuk watak hingga anak dewasa. Lobus frontal dan prefrontal otak penting untuk pembentukan watak dalam berinteraksi sosial. 5. Stres. Stres saat masa kehamilan akan meningkatkan risiko skizofrenia, ADHD, depresi, dan ketergantungan obat pada anak. Keenam, nutrisi. Suplementasi kolin selama kehamilan baik bagi perkembangan otak dan perilaku. Faktor perkembangan otak. Secara umum, terdapat faktor yang mempengaruhi proses perkembangan otak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa genetik, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang hangat, mendukung, dan memberikan rangsangan positif dapat memberi dampak yang besar pada perkembangan otak anak. Sedangkan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan otak anak secara holistik dengan memberikan perhatian yang tepat pada aspek-aspek perkembangan anak, sekolah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu anak mencapai potensi kognitif dan emosional mereka. Hubungan dengan grup bermain. Hubungan yang dibentuk dalam grup sepermainan memiliki peranan vital dalam membentuk watak hingga anak dewasa. Lobus frontal dan prefrontal otak penting untuk pembentukan watak dalam berinteraksi sosial. 5. Stres. Stres saat masa kehamilan akan meningkatkan risiko skizofrenia, ADHD, depresi, dan ketergantungan obat pada anak. Keenam, nutrisi. Suplementasi kolin selama kehamilan baik bagi perkembangan otak dan proses perkembangan otak adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara genetika dan rangsangan dari lingkungan. Pengalaman yang dialami oleh anak melalui interaksi dengan lingkungannya akan merangsang pembentukan hubungan yang kompleks di antara sel-sel saraf dan bagian-bagian otak atau sinapsis yang pada akhirnya memungkinkan anak untuk memahami dan melakukan aktivitas yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Pengaruh interaktif gen dan pengalaman membentuk perkembangan otak.
Bayi yang ditempatkan dalam dunia sosial yang kaya dan hangat akan mendukung pertumbuhan otak dibandingkan dengan lingkungan yang kaku dan keras. Lingkungan yang kaku dan keras akan membatasi perkembangan anak-anak dengan permanen. Meskipun otak telah memiliki blueprint secara genetis, pengaruh lingkungan secara bersama-sama juga menentukan arah perkembangan otak anak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ada satu pertanyaan. Apa unit dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup? A. Kromosom, B. Gen, C. DNA, dan D. RNA. Kesimpulan, otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Secara umum, terdapat faktor yang mempengaruhi proses perkembangan otak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa genetik, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang hangat, mendukung, dan memberikan rangsangan positif dapat memberi dampak yang besar pada perkembangan otak anak. Sedangkan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan otak anak secara holistik dengan memberikan perhatian yang tepat pada aspek-aspek perkembangan anak. Sekolah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu anak mencapai potensi kognitif dan emosional mereka. Terima kasih.